Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Galih Septianta dengan NIM 19000030415, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu teori komunikasi yang cukup menarik, yaitu teori tentang relasi. Teori ini berhubungan tentang problematika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu. Teori tentang relasi dibagi menjadi dua, yaitu Social Penetration Theory dan Communication Privacy Management by Littlejohn and M. Griffin. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang Social Penetration Theory atau teori penetrasi sosial. Teori ini dikembangkan pada tahun 1973 oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Melalui konsep penetrasi sosial ini, Irwin Altman dan Dalmas Taylor menjelaskan bagaimana proses berkembangnya kedekatan dalam suatu hubungan. Sebagaimana dikutip dari buku Griffin tahun 2006, beliau berpendapat bahwa individu akan mampu untuk menjalin kedekatan dengan individu lain melalui rangkaian proses komunikasi yang superficial menuju ke komunikasi yang lebih intim. Teori penetrasi sosial di sini juga menjelaskan bahwa dengan berkembangnya hubungan keleluasan dan kedalaman percakapan akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, kalau suatu hubungan jadi rusak, maka keleluasaan dan kedalaman secara otomatis akan menurun. Proses ini dinamakan keleluasaan. Proses ini dinamakan depenetrasi. Yang menarik adalah dalam teori penetrasi sosial, manusia diibaratkan menjadi Yang menarik adalah dalam teori penetrasi sosial ini, manusia diibaratkan seperti bawang yang memiliki banyak sekali lapisan, yang mana harus dikupas dulu satu persatu untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dirinya. Analogi ini dapat dilihat melalui hubungan antar dua individu. Ketika hubungan antar individu berkembang, maka seiring dengan berjalannya proses komunikasi, informasi baru mengenai satu sama lain pun akan mulai terungkap. Semakin intim hubungan kedua individu tersebut, maka kedalaman dan keleluasaan terkait pengetahuan mengenai satu sama lain pun juga akan semakin bertambah. Maka dalam proses komunikasi ini terjadilah konsep yang dinamakan self-disclosure. Kemudian yang kedua ada Communication Privacy Management atau teori pengelolaan privasi komunikasi. Yang pertama ada definisi teori tersebut. Teori pengelolaan privasi komunikasi adalah teori praktis yang didesain untuk menjelaskan isu-isu keseharian. Sebagaimana diamati oleh Petronio, untuk mengatakan sesuatu apa yang kita pikirkan terhadap orang lain adalah hal yang rumit. Dan memutuskan apa yang akan diungkap dan apa yang harus dirahasiakan bukanlah keputusan yang langsung dapat diambil. Yang kedua ada evolusi teori pengelolaan privasi komunikasi. Pada tahun 1991, teori ini bernama Communication Boundary Management. Kemudian di tahun 2002, teori tersebut berubah menjadi Communication Privacy Management sampai sekarang. Kemudian ketiga ada asumsi teori pengelolaan privasi komunikasi. Asumsi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada manusia adalah pembuat keputusan. Kedua, manusia adalah pembuat peraturan dan pengikut peraturan. Ketiga, pilihan dan peraturan manusia didasarkan pada pertimbangan akan orang lain dan juga konsep diri. Keempat, kontradiksi adalah fakta mendasar pada hidup berhubungan. Kemudian asumsi dasar. Asumsi dasar terbagi menjadi 5. Pertama, informasi privat. Kedua, batasan privat. Ketiga, kontrol dan kepemilikan. Keempat, sistem manajemen berdasarkan peraturan. Yang terakhir, dialektika manajemen. Dari asumsi-asumsi dasar tadi, saya akan memberikan pengertiannya satu-satu. Yang pertama, ada informasi privat, yaitu informasi yang bersifat pribadi bagi seorang individu.
Kedua, batasan privat. Batasan privat ada batasan kolektif, yaitu ketika informasi privat dibagikan. Batasan personal adalah ketika informasi privat tetap disimpan oleh seorang individu dan tidak dibuka. Ketiga, kontrol dan kepemilikan. Dalam bahasan ini, ketika seseorang memiliki informasi privat mengenai diri mereka, mereka percaya bahwa mereka harus ada dalam posisi untuk mengontrol siapa saja yang dapat mengakses informasi tersebut. Keempat, sistem manajemen berdasarkan aturan. Itu ada 3, karakteristik aturan privasi, koordinasi batasan, dan turbulensi batasan. Yang terakhir, dialektika manajemen, yaitu berfokus pada ketegangan-ketegangan antara keinginan untuk mengungkap informasi privat dan keinginan untuk menutupi. Saya akan memberi contoh kasus dari Communication Privacy Management Theory atau teori pengelolaan privasi komunikasi. Dalam sebuah talk show, sang pembawa acara mencoba mendapatkan informasi privat yang dimiliki oleh bintang tamu. Pada awalnya, bintang tamu tidak mau membagikan kisah pribadinya kepada sang pembawa acara, karena menurut dia hal itu akan mengingatkan ia akan rasa sakit hatinya. Namun, pembawa acara berusaha untuk meyakinkannya untuk mau menceritakan kisah pribadinya. Akhirnya, bintang tamu pun membuka kisah pribadinya kepada sang pembawa acara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengucapan yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.